hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mengajak kita belajar tentang orang-orang Majus. Nah, apa pelajaran yang sangat penting ketika kita belajar tentang tokoh-tokoh ini? Jadi saya akan bacakan tentang orang-orang Majus ini yang dikisahkan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu, dari pembacaan yang barusan kita baca, ini ada sesuatu hal yang dahsyat, yang luar biasa, bahwa ada orang-orang Majus dari timur, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diperkirakan beribu-ribu kilometer dari tempat lahirnya Tuhan Yesus Kristus, dan bertahun-tahun mereka menempuh perjalanan untuk datang menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengurai pemahaman kita tentang orang-orang Majus ini, kita perlu bertanya terlebih dahulu, siapakah orang-orang Majus itu? Kalau kita perhatikan di dalam teks Yunani aslinya, itu ada muncul kata magos yang diterjemahkan sebagai magic atau orang-orang magician. Dan arti asali dari kata itu adalah orang-orang bijak, orang-orang hebat. Dan kemudian pengertiannya meluas di dalam perjanjian baru sebagai magician, atau juga diartikan sebagai para ahli ilmu sihir. Jadi sebenarnya siapakah orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini dipercaya secara umum bahwa mereka orang-orang bukan sembarangan, orang-orang hebat, orang-orang bijaksana, orang-orang terkemuka, orang-orang pintar. Maka mereka juga sering dipandang sebagai para penyihir, orang-orang yang pintar tentang ahli perbintangan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mereka ini adalah suatu suku bangsa dari bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Nah, jadi bagi penulis-penulis kuno yang lain, orang-orang Majus ini artinya para imam. Daniel melengkapkan hal ini di dalam Daniel pasal 1 ayat 20 dengan mengenakan kata itu kepada segolongan orang pintar atau orang bijaksana. Jadi inilah artinya orang Majus itu, orang pintar, para ilmuwan dan sebagainya. Jadi mereka ini telah mengetahui bahwa Yesus Kristus telah lahir dengan melihat bintangnya. Kira-kira seperti itu. Lalu ada banyak pandangan mereka ini berasal dari mana. Ada yang mengatakan mereka berasal dari Persia yang sekarang Irak. Ada juga yang mengatakan mereka berasal dari India. Ada yang mengatakan berasal dari Cina. Kalau menurut saya banyak mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Persia yang sekarang wilayah Irak atau Iran. Alasannya bahwa pandangan kuno memang demikian. Jadi ada suatu hal yang menarik ya. Apa yang dikatakan oleh Daniel Herodotus membantu pengertian kita tentang orang-orang Majus ini. Agaknya mereka ini ialah ahli nujum agamawi non-Yahudi yang menarik kesimpulan dengan mengamati bintang. Kemungkinan juga mereka telah mendengar cerita dari orang-orang Yahudi tentang janji kedatangan Mesias dan mereka melihat bintangnya. Ya, asal kedatangan mereka adalah dari Arab, Babel, atau daerah lain yang tak dapat dipastikan. Jadi sungguh luar biasa orang-orang Majus ini ya. Mereka yang melihat, mengamati, mengetahui tentang kelahiran sang raja. Mungkin juga dari cerita-cerita orang Yahudi yang diaspora, sehingga mereka menyimpulkan bahwa telah lahir sang raja yang dimaksud. Melalui dalam ilmu-ilmu lain juga bahwa ada perpaduan antara bintang yang satu dengan bintang yang lain.
banyak hal lain yang menjadi teori yang pernah dimunculkan. Tetapi kita percaya satu hal, bahwa orang-orang ini orang-orang bijaksana dan mereka datang untuk menyembah Raja yang datang itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Kalau kita perhatikan dari mana mereka datang, dari mana mereka berasal. Mereka mungkin serombongan orang, atau mereka mungkin hanya 3 orang. Tetapi yang luar biasa, mereka mungkin datang bertahun-tahun perjalanan untuk datang menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda dan saya, mungkin di musim hujan ini, Anda berkata, saya tidak akan datang ibadah. Saya tidak akan datang menyembah kepada Tuhan bersama dengan orang-orang percaya yang lain ke gereja. Mengapa? Karena ada hujan. Itu pun jaraknya tidak terlalu jauh. Tetapi orang-orang Majus ini telah menampar kita, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kenapa? Karena mereka bertahun-tahun perjalanan datang untuk menemui Tuhan Yesus. Nanti kita melihat bahwa mereka pun menyembah dan memberikan penyembahan mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari jauhnya, jaraknya diperkirakan tidak kurang dari 1000 sampai 2000 km dari Yerusalem. Mungkin dari India, mungkin dari Arab, mungkin dari Iran, mungkin dari Cina, itu lebih jauh lagi. Tetapi mereka datang, mereka mempersiapkan bekal-bekal mereka. Nanti kita melihat mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini telah memberikan pelajaran rohani yang luar biasa dalam kehidupan kita. Siapakah mereka-mereka ini? Mungkinkah mereka akan selamat? Mungkinkah mereka diselamatkan? Bahkan ada orang berkata, oh tidak, mereka ini para penyihir, mereka ini ahli suhu, ahli sulap, dan sebagainya. Tapi dari arti kata yang pernah dimunculkan dalam sejarah, mereka adalah orang-orang yang tulus hati datang kepada Tuhan. Mungkin saja saya percaya mereka orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga mereka orang-orang yang selamat. Nah, bagaimana mereka bisa mengetahui tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Saya ulangi lagi, sangat mungkin mereka mendengar berita tentang Tuhan Yesus, tentang janji akan kelahiran Tuhan Yesus dari orang-orang Yahudi diaspora. Nah, kira-kira berapa jumlah mereka? Ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan 12 orang. Bahkan ada satu sumber yang mengatakan bahwa mereka 3 orang dengan nama, yaitu Gaspor, Melkior, dan Balkasar. Itu nama ketiga orang yang datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Itu nama-nama orang-orang Majus yang datang menemui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada orang lain juga mengatakan, oh tidak, jumlah mereka bukan hanya 3, tetapi 12. 3 kali 3. Tetapi ada tafsiran lain mengatakan lebih dari 12. Banyak, serombongan orang dari timur datang. Kenapa? Karena mereka melaksanakan perjalanan yang jauh. Baik, saya akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan itu bagi kita di pasal 2 tadi, ayat yang ke-10 dan seterusnya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat luar biasa. Mereka datang dari jauh-jauh untuk menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja dilahirkan itu. Dikatakan di situ mereka bersukacita. Mereka masuk ke rumah tempat Tuhan Yesus lahir. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang dahsyat, ini hal yang perkasa, ini pelajaran rohani yang sungguh dahsyat buat kita, sungguh menolong kehidupan kita dan memberikan teladan yang luar biasa. Mereka datang, mereka mempersembahkan persembahan-persembahan harta benda terbaik yang mereka miliki. Disebutkan di situ di ayat yang ke-11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Nah, kalau saya perhatikan di dalam bahasa aslinya, ada kata yang sama dengan kata proskuneo,
yaitu menyembah sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada orang-orang percaya, kepada kita untuk menyembah Tuhan. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka mempersembahkan harta benda mereka. 3 barang itu sering diartikan dengan banyak hal oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Itu diartikan sebagai lambang dari raja, imam, dan nabi. Sementara sumber lain juga mengatakan emas melambangkan kekayaan, kemenyan melambangkan doa dan penyembahan, sedangkan mur melambangkan kemanusiaan Yesus yang menderita. Ada banyak perlambang, ada banyak tafsiran tentang persembahan mereka. Namun satu hal yang penting, mereka telah memberikan persembahan-persembahan dari harta-harta terbaik mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyatakan diri menyembah Tuhan, kita juga harus mempersembahkan harta terbaik untuk Tuhan. Bahkan harta yang paling kita sukai, harta benda yang terbaik yang kita miliki, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah cara untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau kita berkata, mengklaim diri, menyembah Tuhan, tetapi tidak mau berkorban, tidak mau mempersembahkan persembahan yang baik kepada Tuhan, itu bohong adanya. Sesungguhnya menyembah Tuhan disertai dengan korban persembahan, disertai dengan korban-korban terbaik kita kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Allah yang kita sembah. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Majus ini pertama ketika mereka datang kepada Herodes. Tetapi ketika mereka pulang, Tuhan memperingatkan mereka melalui mimpi supaya jangan lewat kepada Herodes. Itu perintah Tuhan kepada mereka, dan mereka taat pada perintah itu, walaupun jalan yang harus ditempuh dengan ketaatan itu lebih jauh dari yang seharusnya kalau mereka lewat kepada Herodes. Nanti kita lihat ketika Herodes marah, dia menyuruh semua anak usia 2 tahun ke bawah dibunuh. Kita bisa perkirakan, kita bisa prediksikan berapa tahun, berapa lama perjalanan mereka yang mereka tempuh untuk datang menyembah kepada Tuhan dan pulang ke negeri mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kadang saya malu dalam diri dan pribadi saya. Kenapa? Kadang-kadang saya datang beribadah, bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Ada hujan, ada masalah sedikit, kita malas, kita berdalih. Tetapi dengan pelajaran ini membuat kita malu, membuat kita selayaknya lebih bersemangat lagi. Kita ini kan orang-orang Kristen, kita ini kan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi mengapa banyak orang Kristen yang sedikit-sedikit banyak alasan untuk tidak bersekutu, untuk tidak mau berkumpul bersama dengan orang percaya yang lain, beribadah bersama? Saya mohon izin mengutip sumber lain yang mengatakan ada 3 nilai rohani yang penting kita pelajari dari orang Majus ini. Yang pertama adalah kerendahan hati. Mengapa dikatakan demikian? Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang hebat, para raja, para imam, dan orang-orang terkemuka di daerah mereka. Namun mereka sujud menyembah kepada sang raja yang luar biasa itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka melepaskan, mengesampingkan semua kehebatan, kedahsyatan, dan jabatan yang mereka miliki untuk datang menyembah kepada sang raja yang luar biasa. Ini dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Itu yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, kemurahan hati. Jadi orang-orang ini murah hati secara luar biasa. Harta-harta benda yang terbaik mereka disebutkan tadi di situ, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka persembahkan untuk Tuhan. Dan kita tahu, kita percaya semua bahwa persembahan-persembahan yang mereka berikan itu menjadi biaya untuk Tuhan Yesus. Bahkan sampai mereka menyingkir ke Mesir. Dan yang ketiga adalah ketaatan hati. Mereka taat kepada Tuhan walaupun hanya melalui mimpi. Mereka taat pada perintah Tuhan supaya mereka jangan kembali lagi kepada Herodes untuk memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka harus melalui jalan yang lebih jauh demi ketaatan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita belajar dengan orang-orang Majus. Mereka orang-orang yang rendah hati.
Mereka orang-orang yang murah hati. Mereka orang-orang yang taat dan baik. Mereka memberikan pelajaran penting bagi kita. Mereka telah memberikan teladan yang luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang diberkati secara luar biasa. Baiklah, di momen Natal ini kita koreksi diri kita supaya hidup kita menjadi baik, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan kita menyambut Natal ini dengan sukacita yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku, rinduku